Sebentar. Hmm, sebentar, kok nggak bisa dibuka nih? Bentar, bentar. Tadi saya tutup-tutupin semua karena eh, harus Zoom yang lain. Loh, ini malah jadi hang komputer saya. Bentar ya. Oke, baik. Oke, sudah terlihat, sudah terlihat ininya, Terlihat, Pak. terlihat ya. Oke, jadi apa itu machine learning ya? Kalau terjemahan letterluck-nya huruf per huruf adalah mesin yang belajar ya, mesin yang belajar. Jadi machine learning itu adalah berkaitan dengan bidang studi tentang algoritma, bagaimana membuat komputer secara otomatis belajar, kemudian memperbaiki diri dari apa? Dari data, dari experience. Experience itu bisa ditangani jadi data ya. Jadi eh, komputer belajar dari sekumpulan data. Nah, nah, terus gimana kok komputer bisa belajar dari sekumpulan data? Ya karena ada dibuat programnya ya. Jadi ada ahli yang membuat programnya. Jadi komputer bisa belajar. Bisa belajar dari sekumpulan data, terus datanya didapat dari mana? Nah, datanya itu didapat dari eh, mungkin yang udah kita masukkan datanya, atau mungkin data sesaat yang masuk saat itu. Karena sekarang ini banyak yang IoT ya, IoT. Ada yang tahu singkatan dari IoT apa? IoT, Internet of Things. Internet of Things ya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan internet, maka itu jadi data. Nah, misalkan yang mudah adalah bahwa kalau handphone kalian nih selalu aktif eh, terkoneksi dengan internet, ya, maka handphone kalian jadi data. Jadi data apa? Jadi data Google Map. Yang paling sederhana itu jadi data Google Map kan. Kalau kita terbiasa melihat Google Map mau tahu jalan suatu jalan itu lancar atau macet, nah itu datanya dari handphone kalian tuh, dari handphone pengguna internet terkumpul, ada dibaca titik koordinatnya, dijadiin satu, maka itu menjadi data lalu lintas yang kemudian divisualisasi menjadi oleh Google Map menjadi jalan yang dengan warna merah kalau merah pekat, kalau yang macetnya berat di sana, atau jalan yang lancar. Nah, itu ketahuan dari perubahan titik posisi dari handphone itu ya. Kalau titik posisi handphone itu tidak berubah,
Apakah disimpulkan itu macet? Hah? Kalau titik posisi tidak berubah, apakah disimpulkan itu macet? Iya, Belum, iya macet ya. belum tentu. Nggak berubah karena saya lagi duduk ngajar nih. Jadi titik handphone saya nggak berubah. Belum tentu macet. Jadi kalau hanya data dari saya aja, data saya bermenit-menit nggak bergerak, itu belum bisa disimpulkan macet. Itu disimpulkan saya lagi nggak bergerak. Mungkin saya lagi ngajar nih seperti saat ini. Nah, tapi kalau data dari sekumpulan orang yang memegang handphone di satu titik nggak bergerak dan banyak, nah itu baru mungkin macet. Nah, kalau dari sekumpulan orang nggak bergerak dalam waktu beberapa saat, mungkin juga bukan macet, tapi dia lagi ngobrol, lagi di kafe gitu kan. Nah, jadi ada algoritmanya, ada ada cara ngetesnya. Apakah data itu menunjukkan bahwa memang orang orang macet, lagi kemacetan, atau orang yang lagi nongkrong di kafe. Nah, itu eh, komputer bisa belajar itu, bisa menentukan itu, memutuskan bahwa ini ternyata dipakai untuk warna merah kemacetan itu atau enggak, diabaikan. Bisa, ya. Dari mana? Ya dari posisi kan. Kalau jalan kan tadi dari posisi kan, bahwa titik posisinya ternyata memang di titik jalan itu. Nah, tapi kadang-kadang titik posisinya nggak begitu presisi, dalam arti kita memang di pinggir jalan itu, mungkin lagi nongkrong di kafe gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi database yang banyak itu yang tidak saling terkait, tapi rupanya oleh oleh Google Map bisa diambil sebagai data untuk jalan, ya. Jadi itu, dan itu yang mengerjakan adalah mesin dengan algoritma tertentu. Nah, algoritmanya tentunya bukan kita. Kalau kita sebagai data science, kita nggak usah memikirkan membuat algoritmanya, kita hanya memakai. Tapi untuk yang memikirkan algoritmanya itu adalah uh, komputer engineer yang lain ya, yang software engineer. Nah, jadi harus dibedakan antara yang makai dan yang membuat. Kalau kita mungkin prosesnya ini adalah yang memakai ya, yang memakai. Nah, kemudian ada tiga tipe jenis algoritma komputer yang belajar, machine learning ya. Yang pertama supervised, kemudian yang ada unsupervised, ada reinforcement. Kalau supervised itu jadi komputer itu algoritmanya disupervisi. Jadi diajarin datanya, dikasih label. Jadi datanya dibuat kriteria, ada data masukan, ada data keluaran, dikasih label. Jadi nanti komputer belajar dari situ, kemudian nanti kalau diberikan masukan, maka dia bisa menjawab sesuai dengan yang dia pelajari. Kalau masukannya seperti gini, labelnya apa, jawabannya seperti ini. Itu ada supervisi ya, supervised learning. Ada lagi yang unsupervised. Yang unsupervised ini adalah uh, menemukan pola dan hubungan dari sekumpulan data yang tidak berlabel, tidak ada labelnya. Uh, jadi komputer belajar dari situ, kemudian bisa menentukan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah reinforcement learning. Nah, reinforcement ini, kalau pengertian reinforcement itu adalah diberikan penguatan, penguatan itu bisa berupa pujian, oh benar. Bisa berupa enggak itu salah. Nah, dari situ, atau bisa berupa apa namanya, hasil reaksi. Misalkan contoh, kalau reinforcement learning nih, kita anak-anak ya, kalau anak-anak lagi belajar, eh, kadang-kadang udah dibilangin jangan main korek api, bahaya. Nah, kemudian suka bandel. Nah, pada waktu bandel dia megang main korek api, dia dia kebakar tangannya, maka kemudian dia baru tahu bahwa oh ini ternyata ini berbahaya. Nah, itu anak yang normal ya. Kecuali kalau dibilang anak yang autis gimana, yang nggak merasa sakit. Jadi dia tetap aja megang api, tetap aja megang barang tajam, tapi dia nggak merasa sakit. Nah, itu anak yang khusus ya. Anak yang berkebutuhan khusus, yang mungkin sensorik
sakitnya, saraf sakitnya tidak bekerja dengan baik sehingga dia tidak merasakan. Tapi sebenarnya itu melukai dia. Nah, komputer juga dibuat seperti itu. Jadi dia bisa belajar. Jadi kalau komputer dikasih sekumpulan gambar, misalkan gambar apa? Gambar anjing dan kucing gitu ya. Ini anjing, ini kucing, ini anjing, ini kucing macam-macam. Kemudian dia disuruh, udah dikasih data nih. Ini seperti gini anjing, seperti ini kucing. Udah ada datanya disimpan sama dia. Kemudian dia ditunjukin satu foto. Ini anjing atau kucing. Kemudian itu foto anjingnya. Kemudian dia nebak kucing. Kemudian kita bilang salah ini anjing spesies ini. Jadi memang sekilas seperti kucing, tapi ini anjing. Maka data itu disimpan sama dia. Nanti pada satu kali kita menunjukkan gambar itu lagi, maka dia udah bisa, udah tahu bahwa ini anjing. Nah, seperti itu. Itu adalah tipe yang namanya reinforcement learning. Nah, jenis-jenis uh, machine learning ini dipakai untuk apa? Nah, dipakainya untuk ini. Nah, jadi ada kalian kita udah tahu ya, udah banyak nih yang dilakukan di luar negeri percobaan dan diaplikasikannya self driving cars ya. Mobil bisa nyetir sendiri di Cina kalau nggak salah. Saya dapat apa namanya dari medsos ya, bahwa supir taksinya nggak ada supirnya. Kita pesan lewat aplikasi, mobilnya datang, kemudian kita bisa buka pintunya itu dengan memasukkan kode yang dikirim dari aplikasi, kodenya itu maka kita bisa buka mobilnya. Nah, kemudian mobilnya nggak ada supirnya, kita duduk naik, mobilnya akan jalan sendiri. Nah, mobil itu bisa jalan sendiri, bisa membuat keputusan, bisa bernavigasi secara mandiri. Hah? Wah, itu luar biasa, hebat. Jadi mungkin tingkat kecelakaan akan menjadi kurang. Tapi ada juga video YouTube yang saya terima, kondisi macet di perempatan, semua mobil uh, self driving car, semua macet numpuk, nggak bergerak. Nah, kenapa? Karena mereka memang udah disetel dengan jarak tertentu. Kalau ada halangan, mereka nggak bisa jalan terus. Jalan kemana? Ya, jalan ke kiri, jalan ke kanan, mundur atau belokin setirnya nggak bisa kalau ada yang menghalangi dengan jarak tertentu. Jadi semua mobil diatur kayak gitu, maka suatu ketika penuh itu perempatan, maka nggak ada yang jalan. Beda kalau kita nyetir sendiri ya. Mungkin ada satu orang yang turun, ayo maju dikit, sampai sampai benar-benar mau nempel sama mobil tetangganya, sehingga membuat rongga untuk mobil belakangnya misalkan. Mobil belakangnya bisa bergerak, akhirnya terbebas dari kemacetan. Tapi kalau mobil semuanya self driving, ya udah akan stuck, nggak akan bisa terbuka. Itu anekdotnya. Tapi rasanya makin lama akan ada algoritma yang bisa memimpin itu ya, memecahkan masalah itu. Kalau sekarang masih masih di level yang sekarang mungkin apa yang saya terima di medsos itu bisa kejadian ya. Kemudian untuk medical diagnosis, mungkin kalau selama ini kita pengalaman dengan dokter, dokter itu menggunakan stetoskop ya. Stetoskop mendengarkan suara udara masuk ke dalam rongga paru-paru kita, suara keluar, suara detak jantung kita, suara-suara lain dari rongga perut kita. Itu dokter menganalisa dari mana? Ya tentunya pengalaman dia. Data-datanya ada di kepala dia kan. Nah, sekarang sudah keluar alat stetoskop yang digital. Jadi tidak nempel ke kuping dokter, tapi nempel ke laptop. Tetap dilakukannya, dijalankan, pasiennya disuruh tarik nafas, buang nafas, didengarkan rongga dadanya, paru-parunya, semuanya didengarkan, rongga perutnya didengarkan. Tapi diagnosisnya keluar dari pengolahan data, big data yang ada di dalam laptop, keluarlah. Oh, ini permasalahannya seperti ini. Ah, jadi diharapkan dokter bisa ngambil tindakan secara lebih presisi ya, lebih akurat karena semua sudah masuk. Dan kemudian kalau ID pasiennya benar, medical recordnya udah tersimpan rapi dan terhubung, semuanya terhubung. Bahkan ada anekdotnya kalau itu terhubung dengan restoran-restoran, media pembayaran segala macam, maka ketahuan bahwa dia harusnya
Eh, nggak boleh makan asin, nggak boleh makan junk food karena penyakitnya ada. Kalian pernah terima nggak tuh di medsos, di broadcast ya anekdot kayak gitu, bahwa ada seseorang mau pesen apa McD misalkan, dia telepon mau pesen McD, terus yang jawab robot di sana, udah mau pesen apa, kemudian mau pesen berapa banyak, terus siapa nama pemesannya, keluarin nama pemesannya, terus bilang, oh menurut catatan saya kamu nggak boleh, kesehatan kamu melarang untuk apa makan barang ini. Nah, itu anekdotnya seperti gitu. Nah, kemudian mungkin orang ini bohong. Ya enggak, ini bukan bukan buat gue semua kok, buat sama rombongan teman-teman segala macam. Gue cuma makan satu. Oke, boleh. Terus mau bayar pakai apa? Mau bayar pakai kredit card ini, disebutin nomornya. Enggak bisa. Menurut catatan kami, kredit card kamu masih banyak tunggakan, masih banyak cicilan dan udah nggak boleh bertransaksi. Nah, itu kalau semua udah saling terhubung, maka itu kerepotan yang akan terjadi. Kerepotan atau kenyamanan tergantung sudut pandangnya ya, sudut pandang kita mau seperti apa. Jadi kedepannya akan seperti gitu. Jadi borderless ya, borderless itu artinya apa? Tanpa batas ya. Kalau semua data udah terbuka, maka kita akan menjadi tanpa batas ya. Nah, kemudian eh, seperti gitu ada lagi email spam filtering. Nah, ini sih udah sering dipakai ya. Kita buka Google aja kita bisa mengkategorikan, Google secara otomatis mengkategorikan mana yang email spam, mana yang email email yang masuk ke inbox ya. Ya tentunya ada ciri-cirinya yang harus dipenuhi. Kalau tujuannya terlalu banyak orang dan tujuannya juga email-email yang nggak jelas gitu, maka itu dianggap spam. Kemudian dari pengirimnya, apakah ini pengirimnya dikenali sebagai yang apa namanya eh, address yang nggak benar, maka ini dikatakan menggunakan email spam. Jadi udah banyak yang dipakai seperti gini ya. Oke, ada pertanyaan, ada komentar?
Pak, maaf Pak, saya izin tanya Pak. Ya, silakan. Kenapa? Kalau program Python yang dia itu nganalisa kayak misalnya nih tangan saya begini, nah dia nanti menerjemahin, misalnya saya minta menerjemahkan jumlahnya itu nanti dua, itu termasuk ke dalam contoh machine learning nggak sih Pak sebenarnya? Iya, iya itu mengenali mengenali bentuk kan, mengenali bentuk. Hmm. Berarti eh, perkembangan pengembangannya itu bisa citra digital juga ya, ya Pak ya? Iya, iya bisa mengenali citra digital. Eh, apa namanya? eh Kan bisa juga kalian tahu yang aplikasi ini yang foto kamera, kalau kita melambaikan tangan maka dia akan ngeklik gitu kan. Sebentar ya, saya lagi ada Zoom satu lagi, saya tutup dulu ya, bentar ya. Oke, kalian sudah lihat ya ininya, share screen-nya. Iya Pak. Ya, ini materinya udah saya kasih ke kalian kan ini kan. Jadi ada ada pengertian-pengertian supervise ini, kemudian juga ada bahan bacaan ya. Ini rekomendasi buku nih. Mungkin kalau kalian bisa cari ini buku ini nih, bisa bantu saya juga cari nih. Saya belum ketemu soalnya. Mungkin kalau Anda bisa dapatkan e-booknya, nah, saya kepingin juga punya ini nih ya, buku ini. Nah, kemudian kita lanjut dengan supervised machine learning ya. Nah, nanti kita akan pakai misalkan contoh ini nih. Contoh ada data yang akan kita pakai itu data set bunga iris ya. Bunga iris itu ada ada tadi kan bahwa datanya berlabel ya, ada data input, ada data keluaran. Nah, data inputnya itu variabel sebenarnya. Variabelnya adalah empat di sini di yang data set bunga iris ya. Ada variabel sepaleng itu mahkota bunga, eh, panjangnya, sepal width lebarnya, terus petal tajuk bunga, panjangnya sama lebarnya. Kemudian jenisnya, spesiesnya apa. Jadi spesies suatu bunga itu tergantung dari komposisi dari empat variabel ini. Nah, ada ahli biologi yang sudah buat ini, ada 150 data dengan jadi tiga spesies, yaitu ada spesies bunga iris versicolor, virginica, sama setosa ya, dengan berbeda-beda variabelnya. Nah, kemudian variabel itu dimasukkan ke dalam mesin. Mesin ini ada algoritmanya, algoritma untuk mengklasifikasi. Nah, nanti setelah itu kita masukkan input, maka mesin itu bisa mengatakan bahwa bunga yang baru saja dimasukkan dengan ciri-ciri variabelnya, empat variabelnya ini adalah termasuk spesies ini, gitu loh. Nah, ini contoh machine learning yang ada di LMS ya, IPYNB-nya tuh. Ya, kalau kalian mau belajar lebih jauh, itu kan saya sertakan dengan sklearn ya, belajar machine learning nih. Silakan dibuka aja ya. Nah, jadi eh, datanya adalah seperti gini. Ini empat variabel. Nah, kemudian ada data target, data
ini data variabel 4, ini ada data target, ini adalah spesiesnya. Ya, ini spesiesnya. Jadi nanti kalau kita masukkan input data baru, maka dia bisa menebak apa. Nah, logikanya, algoritmanya untuk apa namanya, untuk supervise ini ada banyak. Nah, yang kebenaran yang dipakai di sini adalah KN neighbor ya, KNN, eh, apa, neighbors, nearest neighbor classifier ya. Jadi persiapannya, datanya kemudian dibagi datanya menjadi data training, data testing. Data training adalah untuk ngajarin komputer, data testing untuk mencoba dites dan kemudian melihat keakuratannya. Karena data testing ini kan sudah ada ininya kan, sudah ada apanya namanya spesiesnya. Nah, kemudian nanti dievaluasi akurasinya gimana. Baru kemudian kita implementasi dengan data baru. Nah, programnya itu udah saya buatkan. Kalian coba oprek, lihat. Kurang jelas, lihat di dalam YouTube yang saya kirim itu, karena memang itu dapatnya dari situ ya. Nah, kemudian ini, pertama data itu kita visualisasi. Jadi kalau kita lihat ini datanya tersebar, ini, jadi kurang lebih logikanya gini. Kalau kita punya data baru nih, kalau kita masukin ke visualisasi ini, kira-kira di tetangganya itu banyakkan warna apa? Kalau banyakkan warna kuning, maka data baru yang kita masukin itu adalah ya termasuk warna kuning. Jadi logika logika dari KNN uh, algoritma itu seperti itu ya. Nah, kemudian uh, jadi langkah-langkah pengerjaannya nih dengan menggunakan Python ya. Ini adalah persiapan datanya, datanya udah saya kasih ya. Nah, kemudian habis itu langkah-langkah pengerjaan lagi habis persiapan data, kita bagi dua datanya jadi training dan testing. Nah, bagi dua datanya itu bisa 60-40, bisa 30-70. Kalian bisa oprek ya, coba mana yang lebih akurasinya lebih tepat. Nah, kemudian cara memilih data testing yang mana, data training yang mana, bisa secara random, bisa secara kalian pilih sendiri boleh. Tapi kalau datanya sedemikian banyak, mungkin kita pakai random aja ya. Nah, seperti gitu. Nah, kemudian habis itu kita pilih training modelnya, logikanya apa? Nah, logikanya kita pilih KNN, K nearest neighbor, sejumlah K tetangga terdekat. Nah, ini kita pilih di program ini tiga. Nah, ini adalah variabel ya. Ini bisa kalian, kalau kalian coba nanti kan oprek aja, coba-coba. Ya, nanti setelah ini keluar ininya tingkat akurasinya. Kalau tingkat akurasinya menurut kalian sudah oke, maka dilanjutkan kemudian langkah evaluasinya. Ini evaluasi dengan tingkat akurasi, kemudian langkah implementasinya dengan data baru. Seperti gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sebentar ya, saya tutup dulu di sebelah.
Ya, sudah sudah terdengar lagi suara saya? Halo. Sudah, Kak. Sudah ya. Oke. Ya, jadi seperti gitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan tugas akhir kalian kelompok gimana? Nah, kalian tugas kelompoknya kan proyek akhir ya. Mengolah data set. Nah, data setnya yang seperti saya pernah bilang, kalau kalian mau pakai data set yang udah kalian punya dulu, boleh. Tapi kalau kalian merasa, waduh kemarin data setnya kurang asik, nggak enak, diolahnya susah, nggak ngerti mau diolah seperti apa, ya silakan kalian ganti dataset kalian, kalian ganti, kemudian kalian lakukan visualisasi, ya sama seperti tugas yang dulu pernah dilakukan yaitu visualisasi. Kemudian kira-kira untuk ke arah data miningnya, machine learningnya yang mau dipakai apa. Jadi algoritmanya enggak hanya KNN ini ya, yang saya kasih contoh kan KNN nih. Nah, yang lainnya gimana? Ya kalian oprek aja sendiri. Kalian cari kira-kira kalau data data yang model yang kalian dapatkan ini kira-kira data setnya yang menarik apa? Apakah tree? Nah, kalian silakan oprek sendiri. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira eh, Zoom meetingnya cukup sampai di sini. Kalian kalian silakan oprek dulu yang KNN ini ya. Kalian oprek dulu KNN, terus kalian cari lagi algoritma apa lagi eh, yang bisa kalian pakai. Kan apa namanya peran data mining ada 5 kan. Kalau ini kan baru tadi baru 2 nih, classification sama regresi ya, estimasi ya. Seperti itu. Ya, Uno, mau tanya apa, Uno? Ini Pak, saya mau konfirmasi yang tugas rangkuman tentang yang KNN itu boleh diketik dan tulis tangan jadinya ya Pak ya? Ya, boleh. Terus kalau untuk daftar pustakanya itu ada kayak tertentu nggak Pak? Kayak misal harus jurnal atau apapun. Enggak, bebas aja, Oh bebas ya Pak bebas. ya? Mau ada dari jurnal boleh, mau dari link YouTube boleh. Hmm, Oke Pak, baik Pak. ya, Terima oke. kasih Pak. Itu kapan sih dia harus dikumpulinnya? Saya jadi lupa deh tuh. Kapan, Uno? Itu Pak, 7 hari lagi kalau nggak salah deh. 7 hari lagi ya, minggu depan ya. Ya. Ya, oke. Sekalian juga kalian mungkin apa namanya di sisa waktu ini kalian diskusin sama teman-teman tuh dataset yang kelompok udah oke nggak? Kalau memang kayaknya udah oke, kalian juga segera cari tuh apa namanya algoritma machine learning apa yang mau bisa dipakai gitu loh. Eh, Pak, begini Pak, tadi sebelumnya itu ada yang nanya ke saya. Kalau untuk data, boleh nggak Pak? Kayak data yang udah Bapak kasih gitu Pak. A- Ada yang Data yang nanya udah mau saya kasih apa? kayak yang COVID itu misalnya atau yang kayak sebelum-sebelumnya gitu kayak data 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 nilai gitu, data nilai itu. Ya itu the last resort lah. Masa kurang ide nyarinya Nah, pakai data yang baik, itu. Pak. Baik, Pak. Ya, cari data yang lebih menarik lah. Mau Oke. berkaitan dengan fisika boleh, mau nggak berkaitan juga boleh. Ya, pokoknya yang menarik untuk diolah lah, yang menarik untuk diolah. Iya, Pak, baik, Pak. Oke, ada lagi? Saya rasa kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Kita akhiri sampai di sini. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.